Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua, pernahkah kalian membayangkan sebuah bandara internasional super ketat di jantung Israel hancur hanya dalam hitungan detik oleh rudal misterius yang tak terlacak? Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi peringatan akan keangkuhan manusia yang merasa tak tersentuh. Dengarkan sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang akan membuat kalian terdiam dan merenung. Pagi itu, langit Tel Aviv tampak cerah. Awan putih menggantung seperti kapas, dan sinar matahari menyapu landasan pacu dengan kehangatan yang nyaris menenangkan. Bandara Internasional Ben Gurion, jantung penerbangan Israel, berdenyut dengan kesibukan yang khas. Terminal 3 penuh oleh para penumpang yang datang dari berbagai penjuru dunia. Pebisnis dari Eropa, turis Amerika, bahkan delegasi politik yang hendak menghadiri pertemuan penting. Tidak ada yang tampak mencurigakan. Di ruang kontrol, para petugas mengenakan headset, fokus memantau pergerakan pesawat di layar radar. Semua sistem berjalan normal, bahkan terlalu normal. Di pojok area kedatangan, seorang wanita muda asal Prancis sedang bertelepon sambil tertawa. Tak jauh dari sana, dua pria berseragam militer terlihat berjaga, memindai kerumunan dengan tatapan tajam. Mereka percaya tak ada satupun celah yang bisa ditembus. Sistem Iron Dome, rudal pertahanan kebanggaan Israel, selalu aktif dan siap melindungi kapan saja. Di atas menara kontrol, Kapten Eli Baruch, pria dengan 22 tahun pengalaman di militer udara, sedang menyeruput kopi sambil memantau grafik angin. Ia tak menyadari bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir ia memegang kendali atas langit negeri ini. Semua jalur penerbangan aman, lapor salah satu petugas. Radar bersih, tak ada sinyal asing, sahut yang lain. Namun, di luar jangkauan mereka, di balik lapisan langit biru yang terlihat tenang, sesuatu sedang bergerak pelan, tapi pasti. Sebuah benda meluncur dengan kecepatan hipersonik, menembus atmosfer tanpa suara, tanpa panas, dan yang paling mengerikan, tanpa jejak asal. Sementara itu, di area VIP, para diplomat bersiap memasuki ruang tunggu eksklusif. Seorang teknisi bandara sedang memperbaiki kamera pengawas yang tiba-tiba mati beberapa menit sebelumnya. Ia mengernyit, mencoba menghubungi pusat data, tapi tak ada yang menjawab. Sebuah error muncul di layar kecil di tangannya, hanya bertuliskan "No signal, jam source unknown". Ia belum sempat memanggil atasan ketika suara samar mulai terdengar di kejauhan. Seperti gemuruh petir, tapi datang dari arah langit cerah. Tak seorang pun sadar bahwa dalam waktu kurang dari 2 menit, seluruh area itu akan berubah menjadi puing dan kepanikan. Langit Tel Aviv masih terlihat tenang. Tak ada awan gelap, tak ada tanda-tanda ancaman. Namun bagi sebagian orang yang sangat peka terhadap perubahan alam, udara terasa sedikit berbeda. Lebih berat, lebih senyap. Seakan-akan angin pun menahan napasnya. Pukul 10:13. Di menara kontrol Bandara Ben Gurion, monitor-monitor masih menampilkan data biasa. Namun, di salah satu layar radar cadangan, muncul garis tipis, garis yang tak seharusnya ada. Seorang teknisi muda bernama Nadav mengerutkan kening. "Kapten, ini aneh. Ada lintasan objek tapi tidak teregistrasi sebagai pesawat sipil ataupun militer," katanya sambil menunjuk layar. Kapten Eli Baruch segera mendekat. Garis itu sangat halus. Hampir tidak terlihat jika tak diperhatikan dengan seksama. Lebih parahnya, tidak ada alarm, tidak ada peringatan sistem Iron Dome. Objek itu seperti bayangan yang melesat tanpa menyentuh apapun. Coba cek ulang sistem satelit. Pastikan ini bukan glitch. Sudah saya lakukan. Tapi, sebuah denting halus terdengar dari langit. Seperti suara pelat logam besar yang bergetar dari kejauhan. Tak lama kemudian, orang-orang di luar bandara mulai mendongak. Suara itu semakin keras menggelegar namun tidak seperti pesawat. Ini bukan suara jet, bukan pula helikopter. Suaranya tajam, berdesing, seperti tombak cahaya yang membelah udara. Di dalam terminal, beberapa penumpang mulai menyadari sesuatu tidak beres. Bayangan melintas cepat di lantai marmer, terlalu cepat untuk ditangkap mata. Dan saat itu juga, seorang anak kecil berteriak sambil menunjuk langit. "Look! Fire in the sky!" Semua kepala menoleh ke atas. Di ketinggian ribuan kaki,
Terlihat kilatan merah keperakan seperti meteor, meluncur lurus ke arah bandara. Tapi meteor tidak pernah terbang seteratur ini. Ia tidak pernah bergerak lurus, presisi, seolah tahu kemana harus menghantam. Petugas keamanan segera memberi perintah evakuasi. Namun suara desing semakin keras, seperti sedang menembus dimensi. Sistem pertahanan udara akhirnya aktif. Sirine Iron Dome meraung-raung. Tapi tidak ada peluncuran rudal pencegat. Mengapa? Karena sistem tidak mengenali ancaman ini sebagai senjata. Dalam hitungan detik, benda itu sudah berada di atas terminal utama. Terlalu cepat untuk dicegat. Terlalu senyap untuk diperingatkan. Para petugas hanya bisa terdiam. Mulut terbuka. Mata terbelalak. Dan waktu seperti berhenti sejenak. Boom! Suara ledakan bukan hanya mengguncang telinga, tapi juga jantung. Kaca-kaca jendela meledak ke segala arah. Dinding baja terangkat dari fondasi. Kobaran api meletup, menyebar seperti tsunami panas. Terminal utama rata dengan tanah. Tubuh-tubuh terlempar. Asap hitam menggulung ke langit, menutupi matahari yang sejak tadi bersinar tenang. Dunia yang tadi damai, dalam sekejap berubah menjadi neraka. Bandara Internasional Ben Gurion, kebanggaan sistem keamanan Israel, telah roboh, dan tak satu pun yang tahu dari mana rudal itu datang. Dentuman maha dahsyat itu tak hanya mengguncang Tel Aviv, tapi mengguncang dunia. Kamera CCTV terakhir yang sempat merekam sebelum meledak menampilkan kilatan terang, diikuti suara menggelegar seperti langit yang pecah. Ledakan itu menggema hingga 30 km dari pusat bandara. Terminal utama Bandara Ben Gurion rata dengan tanah. Rangka-rangka baja bengkok seperti kawat lunak. Aspal landasan terbelah, dan kobaran api menjilat hingga ke atap ruang kontrol. Tubuh-tubuh berserakan di mana-mana. Sebagian terlempar sejauh puluhan meter. Sebagian lenyap begitu saja dalam kobaran api. Di tengah kepanikan, terdengar suara jeritan, panggilan bantuan, dan isak tangis. Beberapa penumpang selamat karena berada jauh dari titik ledakan. Namun banyak yang kehilangan anggota tubuh, penglihatan, bahkan ingatan akan siapa mereka. Siaran langsung dari media lokal tiba-tiba dipenuhi gambar-gambar mengerikan. Seorang jurnalis wanita yang sedang melaporkan antrian di bandara, tergeletak dengan kamera masih menyala. Gambar terakhir hanya menunjukkan langit merah dan suara orang-orang yang lari dengan pakaian terbakar. Ledakan itu bukan ledakan biasa. Para ahli mengatakan radius kerusakan mencapai 3 kali lipat dari rudal biasa. Anehnya, tidak terdeteksi unsur nuklir. Tidak pula ada radiasi. Namun panas yang ditimbulkan cukup untuk melelehkan pesawat jumbo jet dalam hitungan detik. Pemerintah Israel langsung mengumumkan darurat militer. Semua jalur udara ditutup. Sistem pertahanan dinaikkan ke level tertinggi. Namun, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan terpenting. Siapa yang menyerang? Mereka pertama kali menuding Hamas. Tapi Hamas membantah. Iran dicurigai, tapi Teheran juga membantah keras. Bahkan menyebut serangan ini bukan dari dunia yang dikenal. Amerika dan sekutu NATO ikut terlibat dalam investigasi. Satelit-satelit mata-mata digerakkan. Namun hasilnya nihil. Tidak ada jejak peluncuran. Tidak ada sinyal panas. Tidak ada suara mesin. Rudal itu datang seperti hantu. Seorang analis militer dari Inggris menyebut, ini bukan rudal biasa. Ini seperti potongan dimensi lain yang masuk ke bumi dan memilih satu titik untuk dihancurkan. Teori konspirasi mulai bermunculan. Ada yang menyebut rudal itu buatan Rusia, eksperimen rahasia yang lolos kendali. Ada juga yang percaya bahwa ini adalah senjata rahasia dari peradaban kuno di bawah tanah. Bahkan, ada yang bersumpah melihat cahaya aneh di langit beberapa detik sebelum rudal itu muncul. Sementara itu, rakyat Israel terjebak dalam ketakutan dan amarah. Mereka turun ke jalan menuntut penjelasan. Tapi militer bungkam. Perdana Menteri hanya berkata singkat di hadapan publik. Kami diserang. Tapi bukan oleh musuh yang kita kenal. Pernyataan itu malah membuat panik meluas. Investor kabur. Harga saham anjlok. Dunia mulai merasakan efek psikologisnya. Jika Bandara Sketat Ben Gurion bisa dihancurkan dalam sekejap, apa yang membuat tempat lain lebih aman? Di jaringan gelap internet, mulai beredar rekaman suara sebelum ledakan. Suara berfrekuensi rendah, seperti desahan atau gema dari bawah bumi.
Tak ada yang bisa menjelaskan. Namun file itu cepat-cepat dihapus dari berbagai platform. Pemerintah menyebutnya hoaks, tapi banyak yang yakin itu suara asli dari detik-detik kehancuran. Satu hal yang pasti, setelah ledakan itu, dunia tidak pernah sama lagi. Satu rudal telah membelah bumi, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara keyakinan. Dan ini baru permulaan. Pasca ledakan di Bandara Internasional Ben Gurion, dunia seolah ditarik masuk ke dalam era ketakutan baru. Bukan karena perang terbuka. Bukan karena serangan balasan, tapi karena satu fakta yang membuat semua pihak gemetar. Tidak ada jejak siapa pelakunya. Komite Keamanan PBB langsung mengadakan sidang darurat. Semua negara besar mengirim perwakilan terbaiknya. Rusia, Amerika Serikat, Cina, Inggris, dan Prancis duduk satu meja. Bukan untuk menyalahkan satu sama lain seperti biasa, tapi untuk satu hal yang lebih mengerikan, mencari musuh yang tidak terlihat. Satelit pengintai global dikerahkan. Ratusan ahli forensik digital, ilmuwan roket, hingga pakar AI dan dimensi waktu dipanggil untuk menganalisis detik-detik sebelum ledakan. Namun hasilnya membuat semua tim terpukul. Tidak ditemukan jejak panas, tidak ada sistem pemandu, tidak terdeteksi oleh radar aktif ataupun pasif, dan tidak menimbulkan sinyal elektromagnetik sebelum tumbukan. Dengan kata lain, rudal itu tidak pernah ada. Hingga akhirnya menghantam bumi. Di Israel, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada militernya. Para jenderal dituding menyembunyikan fakta. Teori demi teori bermunculan. Bahkan beberapa rabi ekstrim menyebut kejadian ini sebagai tangan Tuhan yang menampar kesombongan manusia. Sementara itu, di berbagai penjuru dunia, terjadi efek domino. Bandara-bandara utama di Amerika dan Eropa ditutup sementara. Pasar saham global merosot tajam, terutama sektor penerbangan dan militer. Kelompok ekstrim di berbagai negara mengklaim bertanggung jawab, namun langsung terbukti berbohong karena tidak punya teknologi sejenis. Umat manusia mulai kehilangan rasa aman di tempat yang selama ini mereka percaya sebagai lokasi paling aman. Namun yang paling mengejutkan adalah penemuan kecil dari tim teknis Jepang yang meneliti spektrum suara frekuensi ultra rendah dari sekitar titik ledakan. Mereka menemukan pola suara yang tidak wajar, seperti dentingan logam yang berulang secara matematis. Dan ketika suara itu difilter, dibalik, dan dipercepat, terdengar jelas dalam bentuk digital. Dia telah datang. Siapa dia? Tak satu pun bisa menjelaskan. Ketika berita ini bocor ke media sosial, dunia makin terpecah. Sebagian mulai percaya bahwa ini bukan serangan biasa, melainkan pesan, atau lebih buruk lagi, peringatan. Mulailah muncul kelompok-kelompok kecil yang menyebarkan teori bahwa umat manusia sedang diamati oleh entitas luar sistem bumi. Beberapa ilmuwan NASA yang meneliti objek-objek luar angkasa bahkan mulai mengaitkan serangan ini dengan perubahan pola energi di sekitar orbit bumi. Dan yang paling menyeramkan, ada gangguan kecil di medan magnet bumi beberapa menit setelah ledakan, yang belum pernah terjadi dalam sejarah satelit orbit rendah. Sementara itu, di satu ruangan bawah tanah di Yerusalem, seorang analis intelijen Mossad menatap layar hitam dengan sinyal tak stabil. Ia baru saja menerima sinyal acak dari antena yang tertanam jauh di Laut Mati. Hanya satu kalimat yang terdeteksi sebelum sistemnya mati total. Langkah pertama telah selesai. Langit akan dibersihkan. Tapi sebelum ia sempat melapor, listrik padam. Jaringan mati. Dan layar berubah menjadi hitam pekat. Sahabat semua, dunia sedang menuju sesuatu yang lebih dari sekadar perang antar negara. Ini bukan konflik biasa. Ini sesuatu yang menguji batas akal dan iman manusia. Di tengah pusaran kepanikan global dan investigasi tanpa jawaban, sebuah sinyal lemah terdeteksi dari dasar Laut Tengah. Sinyal ini awalnya diabaikan oleh militer Israel, karena datang dari wilayah perairan yang sering terganggu oleh sonar kapal selam. Namun, ketika sinyal itu muncul untuk ketiga kalinya, selalu dengan pola yang sama dan frekuensi ultra rendah, para pakar mulai sadar, ini bukan gangguan acak. Ini adalah panggilan. Pemerintah Israel, bersama pasukan elit Angkatan Laut dan sekelompok ilmuwan internasional, segera meluncurkan misi bawah laut. Sebuah kapal riset canggih bernama Tamar 6 bergerak menuju koordinat yang ditunjukkan sinyal tersebut. Lokasi itu berada di zona yang dikenal sebagai segitiga bayangan. Daerah misterius antara Siprus, Lebanon, dan Haifa, tempat banyak kapal melaporkan kerusakan sistem navigasi.
Kedalaman lokasi mencapai lebih dari 2000 meter. Suhu air tidak wajar, terlalu hangat untuk kedalaman seperti itu. Bahkan peralatan sonar milik Tamar-Ena mendeteksi struktur buatan, seperti kubah logam raksasa yang tertanam di dasar laut, setengah tertutup karang, seakan telah berada di sana ribuan tahun lamanya. 2 penyelam drone diturunkan. Kamera mereka memperlihatkan sesuatu yang membuat seluruh ruang kontrol hening. Sebuah pecahan logam berbentuk spiral simetris, mengambang perlahan di dalam sebuah celah seperti pintu batu. Pecahan itu bukan logam biasa. Analisis awal menunjukkan material tersebut tidak ada di tabel periodik. Dingin saat disentuh, tapi bisa menghangat seiring detak jantung manusia. Benda itu juga tidak memantulkan cahaya, tapi menyerapnya, seolah menyimpan energi di dalam dirinya. Lebih mengejutkan, bagian samping pecahan itu memancarkan huruf-huruf. Namun bukan abjad Arab, Ibrani, Latin, atau Cyrillic. Tulisan itu seperti ukiran geometris yang saling berkaitan, seperti kode DNA atau pola bintang. Namun, ada satu huruf yang terbaca jelas oleh seorang pakar bahasa kuno yang ikut dalam ekspedisi. Alif. Satu huruf. Tapi membuat seluruh tim terdiam. Alif, huruf pertama dalam bahasa Arab, Ibrani, dan juga akar dari kata ilah, yang berarti Tuhan. Ketika pecahan itu diangkat ke permukaan dengan sistem pengaman super ketat, terjadi hal yang tak diduga. Kompas di seluruh kapal berputar liar. Komunikasi satelit terputus. Beberapa awak mengaku mendengar bisikan dalam bahasa yang mereka tidak kenal. Namun mereka pahami. Mereka yang bermain di atas langit akan dipanggil kembali ke tanah. Pakar teknologi dari Jerman melakukan uji X-ray terhadap benda itu. Hasilnya membuat semua orang gemetar. Di dalamnya, tersimpan semacam chip bulat kecil, yang ternyata bukan ciptaan manusia. Bentuknya seperti jantung kecil yang berdenyut pelan, terhubung dengan serat-serat kristal halus yang masih aktif. Dan saat chip itu disentuh, ia mengirimkan koordinat baru. Koordinat tersebut menunjuk ke satu lokasi, Antarktika. Apa hubungannya antara rudal tak dikenal, Laut Tengah, dan Kutub Selatan? Mengapa benda itu mengirim petunjuk ke tempat terdingin di bumi? Dan siapa yang meninggalkan benda itu jauh sebelum manusia mengenal roket? Lebih menegangkan lagi, benda itu bukan satu-satunya. Pusat Komando PBB menerima sinyal lain dari berbagai titik dunia. Semua sinyal mengarah pada pola yang sama. Sebuah jaringan benda purba yang tersebar di bawah laut, gurun, dan es. Semua diam. Sampai ledakan Ben Gurion membangunkan mereka. Kini bukan hanya Israel yang panik. Dunia mulai menyadari, rudal itu bukan pesan penghancuran, tapi alarm untuk membangunkan sesuatu yang lebih tua dari peradaban. Langit tak lagi sama. Sejak pecahan misterius dari Laut Tengah diangkat, fenomena aneh mulai terjadi di berbagai belahan dunia. Awan membentuk pola melingkar sempurna, seperti simbol-simbol yang pernah terukir di tablet peradaban kuno. Kilatan cahaya muncul tanpa suara, menggantung di langit selama berjam-jam. Burung-burung bermigrasi tak menentu, pesawat-pesawat tiba-tiba kehilangan navigasi di area yang selama ini stabil. Dunia, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, terdiam. Negara-negara adidaya menunda konflik. Pemerintahan-pemerintahan yang biasanya penuh propaganda dan kekuasaan kini saling bertanya-tanya. Apa yang sedang datang ke bumi? Tidak ada lagi perang. Tidak ada lagi ancaman nuklir. Karena semua sadar, musuh kali ini bukan manusia. Lalu, langit membalas. Tanggal 17 Juni, pukul 2.33 waktu internasional, seluruh jaringan satelit dunia mendeteksi ledakan energi tak terlihat di atas lapisan troposfer. Tidak menyilaukan, tidak panas, tapi mematikan. Satu persatu, satelit komunikasi meledak seperti lilin. Internet global lumpuh. Sistem GPS padam. Pesawat-pesawat yang terbang di atas Samudra Atlantik kehilangan kontak. Dunia perlahan terputus satu sama lain. Dan saat itulah, bayangan pertama muncul. Di atas kota Qom, Iran, sebuah bola hitam seukuran stadion muncul di langit. Tidak terbang, tidak bergerak, hanya menggantung diam, menyerap cahaya, menyerap suara. Ribuan orang menyaksikannya. Ada yang berdoa, ada yang menjerit. Tapi yang paling mencengangkan, semua kamera yang mencoba merekam, blank. Hanya layar hitam. Bola hitam yang sama muncul di Mesir, Brasil,
Tibet, dan kemudian, di atas Yerusalem. Dunia menjadi saksi bahwa ini bukan invasi biasa. Ini adalah penghakiman. Satu persatu, wilayah yang menyimpan peninggalan besar peradaban kuno menjadi titik kemunculan entitas hitam tersebut. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tidak ada senjata yang bisa menyentuhnya. Dan lalu, pesan itu terdengar. Siaran darurat internasional tiba-tiba menyatu menjadi satu frekuensi. Tak ada lagi stasiun TV yang bisa siaran sendiri. Semua menampilkan layar putih dengan simbol spiral hitam. Dan suara yang muncul tidak berasal dari speaker biasa. Ia terdengar langsung dalam kepala jutaan orang. Kalian telah menembus batas yang bukan milik kalian. Kami diam selama ribuan tahun. Kini langit akan mengambil kembali keseimbangannya. Dunia gemetar. Amerika Serikat mengirimkan pesawat tempur menuju objek di atas Yerusalem. F-35 tercanggih ditembakkan. Tapi saat rudal mendekati bola hitam, rudal itu membeku di udara, hancur menjadi debu, dan jatuh seperti salju. Pilotnya hilang kontak dalam 0,3 detik. Cina dan Rusia mencoba hal serupa. Hasilnya identik. Senyap. Beberapa menit kemudian, objek di atas Yerusalem memancarkan cahaya keemasan ke arah batu kubah tua di kompleks Al-Aqsa. Batu itu bergetar. Sebuah ukiran kuno di bawah tanah yang selama ini tersembunyi mulai bersinar, seperti aktif kembali. Dan sebuah simbol muncul, huruf alif yang sama, kini membelah udara, seperti kunci yang baru saja diputar. Umat manusia belum siap, tapi waktu telah berjalan. Miliaran manusia menyaksikan langit berubah. Warna biru langit menjadi keperakan. Awan-awan membentuk lingkaran konsentris seperti mata yang terbuka lebar. Dan dari dalam bola hitam, perlahan terdengar suara terakhir yang menggema di seluruh bumi. Tahap kedua dimulai. Langit membalas. Dan bumi, tak lagi di tangan manusia. Sahabat semua, inilah momen yang tak pernah dibayangkan oleh para jenderal, ilmuwan, atau bahkan nabi sekalipun. Dunia telah berlutut. Langit telah membuka mulutnya. Dan kini, bumi menahan napas. Di atas kota Yerusalem, bola hitam itu masih melayang diam. Tak bergerak, tak bersuara. Namun hadir seperti sebuah mata maha besar yang menatap peradaban manusia tanpa berkedip. Kota tua yang selama ini diperebutkan oleh tiga agama langit itu, kini berubah menjadi panggung keheningan. Tak ada kendaraan. Tak ada sirene. Hanya jutaan jiwa yang memandang ke atas, menunggu sesuatu yang mereka sendiri tidak mengerti. Tepat pukul 3 dini hari, langit di atas bola hitam retak. Retakan itu bukan seperti kilat, tapi seperti kaca raksasa yang mulai pecah dari pusatnya, menyebar membentuk pola bintang 8. Dan dari celah itu, muncul cahaya merah darah yang makin lama makin menyala. Udara di Yerusalem berubah. Suhu naik tajam. Dan semua benda elektronik dalam radius 50 km mati seketika. Di markas intelijen militer Israel, sistem cadangan menunjukkan peringatan yang tak pernah muncul sebelumnya. Objek asing berkecepatan hipersonik mendekat dari arah stratosfer. Estimasi dampak dalam 83 detik. Dan objek itu adalah rudal kedua. Namun ini bukan rudal biasa. Tak ada suara. Tak ada asap. Tapi bayangannya bisa dilihat bahkan dari Kairo hingga Istanbul. Panjang, merah, dengan garis spiral menyala di sepanjang tubuhnya. Ia bukan hanya benda yang menghantam bumi. Ia adalah hukuman. Umat manusia menyaksikannya dengan mata terbuka. Beberapa menangis. Beberapa bersujud. Bahkan yang tak percaya pada Tuhan pun hari itu menyebut namanya. 30 detik sebelum dampak, bola hitam di atas Yerusalem mulai menyusut. Ia berdenyut seperti jantung, mengirim gelombang cahaya ke seluruh dunia. Gelombang itu membangkitkan kembali pecahan-pecahan logam misterius yang ditemukan sebelumnya, di Laut Tengah, Antarktika, dan gurun-gurun tua. 15 detik sebelum dampak, dunia menjadi hening total. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada detak jantung yang terdengar. Hanya satu hal yang terasa oleh seluruh umat manusia, gemetar. Dan tepat ketika rudal itu hampir menyentuh tanah suci Yerusalem, ia berhenti, menggantung 1 meter di atas kubah emas, dalam diam yang luar biasa. Lalu, dari tubuh rudal, keluar simbol bercahaya, huruf alif, berputar pelan, dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru langit.
Rudal itu membuka dirinya sendiri. Bukan ledakan yang terjadi, tapi pembukaan. Dari dalam tubuh rudal, keluar cahaya makhluk. Bukan manusia, bukan mesin, tapi sesuatu yang berada di antara keduanya. Diam. Berbalut lapisan cahaya. Dan dari makhluk itu terdengar suara yang tidak berasal dari pita suara. Kami telah memberi waktu. Tapi kalian terus bermain dengan langit. Yang kalian sebut Tuhan telah mengizinkan kami datang, bukan untuk membinasakan tapi untuk mengingatkan. Rudal pertama adalah peringatan. Rudal kedua adalah pengingat terakhir. Dan sebelum cahaya itu menghilang, bumi merasakan gelombang kejut cahaya yang menyebar ke seluruh dunia. Tapi bukan gelombang kehancuran. Justru, bumi menjadi sunyi. Tak ada sinyal. Tak ada internet. Tak ada satelit. Umat manusia kembali ke titik nol. Di hari itu, teknologi berhenti. Sistem runtuh. Namun, langit kembali biru. Awan kembali tenang. Dan bola-bola hitam yang sebelumnya menggantung di berbagai belahan dunia, menghilang satu persatu. Dunia tidak dihancurkan, tapi ditundukkan. Rudal kedua tak menghancurkan Yerusalem, ia menyelamatkannya dari kesombongan umat manusia. Dan kini, sejarah masuk ke babak baru. Tanpa satelit, tanpa senjata nuklir, tanpa AI. Yang tersisa hanyalah iman, ketakutan, dan pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang mengirim rudal itu? Apa benar ini kehendak Allah? Atau, ini hanya permulaan? Sahabat semua, jika cerita ini menggugah hati kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Cerita ini belum selesai. Karena di atas langit, masih ada langit. Dan siapa tahu, rudal ketiga tidak akan berhenti di udara.